warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sampaikan selamat datang kepada siswa-siswi kelas 10 SMK Kesehatan Adi Usada tahun ajaran 2021-2022, khususnya jurusan Dental Asisten. Setelah ini kami akan bertemu dan melakukan tanya jawab dengan Kaproli jurusan Dental Asisten. Selamat menyaksikan. Sekarang saya sudah bersama dengan Kaproli jurusan Dental Asisten. Selamat pagi, dokter. Jadi sebelum kita mengawali, maksudnya kita tanya jawab, saya perkenalkan dulu. Ini adalah Kaproli jurusan Dental Asisten. Beliaunya adalah dokter gigi. Monggo dokter silahkan perkenalkan nama dan jabatannya di sekolah ini sebagai apa. Baik, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Asti Anggraini. Saya merupakan guru dan kepala program keahlian Dental Asisten. Jadi namanya adalah Dr. Asti. Jadi Dr. Asti ini Kaproli jurusan Dental Asisten. Jadi nanti untuk siswa-siswi kelas 10 khususnya jurusan Dental Asisten nanti akan sering bertemu dengan Dr. Asti ini. Jadi dokter, sebelum saya tanya untuk ke laboratoriumnya, saya ingin tanya dulu, mungkin bisa diperkenalkan dulu dokter, siapa-siapa nanti Bapak Ibu guru yang akan sering ditemui anak-anak nanti di jurusan Dental Asisten ini. Baik, kalau untuk di labnya sendiri, biasanya dengan saya, Dr. Gigi Asti, kemudian ada Dr. Gigi Christian, Dr. Gigi Marisa, Dr. Gigi Dewi, dan juga ada Bu Vita. Jadi Bu dokter ini nanti di sini temennya ada 5 orang ya dokter? Iya, ada Dokter Chris, ada Dokter Marisa, ada Dokter Dewi, lalu ada Bu Vita. Jadi nanti yang akan sering ditemui teman-teman semua adalah itu. Dokter, sebelum masuk ke lab dental, mungkin bisa dijelaskan dulu jurusan Dental Asisten ini apa sih dok? Jadi jurusan Dental Asisten ini merupakan jurusan yang mempelajari tentang teknik keperawatan hingga ke emergensi mengenai kedokteran gigi. Selain itu, kalian nanti juga akan belajar mengenai administrasi, juga cara menggunakan alat-alat serta bahan-bahan yang ada di kedokteran gigi. Begitu. Oke. Lalu dokter, mungkin ada hal yang perlu disiapkan siswa-siswi sebelum mengikuti pembelajaran khususnya jurusan Dental Asisten ini? Sebenarnya dari sekolah sendiri sudah cukup menyiapkan banyak fasilitas seperti jas lab, kemudian face shield. Mungkin ada beberapa yang belum disiapkan oleh sekolah, tapi hanya sedikit saja. Sekolah juga sudah menyediakan buku-buku serta buku-buku penunjang dan juga buku-buku praktikum. Oke, jadi siswa-siswi sudah disediakan oleh sekolah, yaitu selain lab laboratorium dental asisten dan juga alat-alatnya serta buku-buku penunjangnya. Lalu dokter, mungkin bisa diberi sedikit gambaran untuk siswa-siswi kelas 10 nanti apa materi yang akan disampaikan, atau mungkin gambaran materi nanti siswa itu mempelajari apa saja sih? Jadi dalam kedokteran gigi sendiri ya, itu ada beberapa departemen. Misalnya Departemen Pedodontia yang mempelajari tentang kedokteran gigi anak, Departemen Prostodontia yang mempelajari tentang pembuatan gigi tiruan, Departemen Ortodontia yang mempelajari tentang penggunaan kawat gigi dan lain sebagainya. Nah, nanti kalian akan belajar penyakit-penyakit yang ada pada masing-masing departemen itu, serta bagaimana cara penanganannya sesuai dengan kompetensi kalian tentunya. Kemudian khususnya kalian akan belajar tentang cara mempersiapkan pasien, kemudian cara untuk mempersiapkan alat dan bahan, memanipulasi bahan-bahan yang ada, kemudian cara mentransfer atau memberikan bahan tersebut kepada dokter gigi, hingga ke teknik desinfeksi serta sterilisasi setelah tindakan. Oke, seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu untuk materi yang akan diberikan atau materi yang nantinya akan diterima oleh siswa-siswi. Lalu dokter, mungkin bisa digambarkan kan situasi sekarang kan lagi pandemi.
mungkin bisa dijelaskan, karena berhubung di SMK ini adalah praktikum itu wajib, jadi proses praktikum khususnya di jurusan dental asisten itu nanti seperti apa? Apa yang harus siswa siapkan dari rumah, lalu apa yang harus siswa bawa, seperti itu? Jadi ketika pandemi ini ya khususnya, siswa-siswa wajib memakai APD lengkap ketika masuk ke laboratorium. APD lengkap ini atau alat pelindung diri yang lengkap ini itu berupa jas lab, kemudian face shield, masker, dan sarung tangan. Nah, yang masker dan sarung tangan medis ini siswa-siswa harus menyiapkan sendiri, tapi yang lainnya sudah disediakan oleh sekolah. Kemudian selain itu sebelum praktek, saat praktek itu siswa wajib untuk membawa buku praktikumnya. Gitu. Jadi hal-hal yang perlu disiapkan oleh siswa-siswi adalah khususnya dalam hal protokol kesehatannya sendiri ya. Jadi siswa-siswi harus menyiapkan, tadi yang disampaikan Dr. Asti itu ada yang dari rumah harus sudah disiapkan, nanti untuk bahan-bahan dan alat-alat untuk yang diperlukan proses pembelajaran sudah disiapkan di sekolah. Lalu dokter, apakah ada perbedaan sendiri dalam praktikum ini sebelum dan sesudah, atau sebelum pandemi ini datang sama sekarang dalam kondisi seperti ini? Jadi tentu terdapat perubahan ya dalam kegiatan belajar mengajar di laboratorium sebelum dan setelah pandemi. Jadi kalau setelah pandemi, sekarang kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ada, yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Jadi masuk nanti dicek suhu, dilakukan desinfeksi permukaan dan lain sebagainya. Kemudian masuk lab tadi memakai APD. Juga kalau di lab ini maksimal hanya 3 orang saja. Jadi 1 orang 1 dental unit. Begitu. Jadi masuk ke lab secara bergantian. Seperti itu, Bu. Jadi tidak semua siswa nantinya akan boleh masuk ke lab ya. Jadi nanti akan dibatasi beberapa siswa yang hanya boleh masuk ke lab. Seperti itu. Kita akan membahas tentang isi dari lab dental asisten. Mungkin bisa dijelaskan sama Dr. Asti apa saja alat-alat yang ada di lab ini dan fungsinya apa? Oke, ini ya diantaranya. Ada yang pertama itu dental unit. Dental unit ini merupakan kursi yang digunakan dokter gigi untuk melakukan perawatan di bidang kedokteran gigi. Nah, kursinya ini bisa dinaikkan ataupun diturunkan, bisa juga direbahkan atau ditegakkan sesuai dengan perawatan yang akan dilakukan oleh dokter gigi. Kemudian kursinya ini juga dilengkapi dengan lampu seperti ini, juga dengan radiograph viewer. Nah, radiograph viewer ini gunanya untuk melihat hasil foto radiografi. Ini contoh foto radiografi. Oke, selanjutnya ada berbagai instrumen yang digunakan dalam kedokteran gigi. Dalam kedokteran gigi ada alat dasar diagnosa. Alat diagnostik dasar ini ada kaca mulut seperti ini, terus ada pinset, ada sonde, dan juga ada ekskavator. Selain itu juga banyak sekali instrumen-instrumen yang disediakan oleh sekolah, seperti instrumen-instrumen pencabutan. Seperti ini. Nah, kayak gini, ini macam-macamnya tang cabut. Ada yang untuk rahang atas maupun untuk rahang bawah. Gitu. Selain ada instrumen-instrumen, di sini kita juga ada berbagai bahan-bahan seperti bahan tambal dan juga bahan cetak seperti itu. Kemudian setelah bahan kita juga ada sterilisator. Jadi setelah nanti alat-alatnya digunakan, siswa-siswa diharuskan untuk mencucinya. Nah, setelah dicuci, jika akan digunakan ke pasien kembali, maka akan disterilisasi menggunakan alat sterilisator. Kami memiliki 2 alat sterilisator, ada yang UV dan ada juga yang oven. Baik, itu adalah alat-alat yang berada di lab dental asisten. Untuk lebih jelasnya nanti, mungkin siswa-siswi khususnya kelas 10
bisa melihatnya, mempelajarinya selama proses pembelajaran di SMK Kesehatan Andi Sada. Baik, selanjutnya dokter, mungkin bisa diberitahu kepada siswa-siswi baru, khususnya siswa-siswi ini datang ke lab itu seminggu berapa kali sih dok? Oke, jadi siswa-siswi ini akan datang seminggu itu 2 kali gitu. Itu dimulai pada kelas 11. Jadi pada kelas 10 mereka mendalami teori dahulu. Kemudian nanti kelas 11 dan 12 baru akan masuk ke lab gitu. Jadi 1 minggu 2 kali selama kelas 11 dan 12. Lalu dokter, mungkin bisa sharing-sharing selama ini kendala apa yang dialami khususnya dokter-dokter yang mengajar di jurusan dental asisten ini pada kondisi yang seperti ini? Jadi ada beberapa kendala mungkin yang terjadi pada saat kegiatan belajar mengajar kala pandemi. Yang pertama berhubungan dengan fasilitas. Nah, ini terkadang mungkin ada koneksi yang trouble atau mungkin HP-nya, memorinya sudah penuh dan lain sebagainya. Tapi sepertinya itu bisa diatasi masing-masing individu ya kalau itu. Kemudian yang kedua yang sering terjadi itu komitmen dari siswa yang menurun. Jadi memang pada saat pandemi ini kan siswa akan belajar di rumah, banyak belajar di rumah. Nah, karena di rumah itu banyak distraksi, kemudian siswanya jadi tidak fokus begitu, sehingga jadinya malas, kemudian komitmennya turun. Jadi lebih ke motivasi belajar siswa itu sendiri. Terus dokter, mungkin dari kendala itu selama ini solusi yang sudah diterapkan atau dilakukan apa dok? Jadi untuk fasilitas itu bisa diatasi ya, mungkin kalau misalnya memorinya penuh ya sebagian dihapus dan lain sebagainya. Kemudian untuk motivasi siswa sendiri, sebenarnya dokter-dokter yang ada di sini, guru-guru yang ada di sini itu selalu memotivasi kok ke siswa-siswanya, juga melakukan follow up ke orang tua siswa jika ada yang motivasinya pikirannya menurun seperti itu. Tapi semua ini akan kembali lagi ke siswanya. Jadi siswa ini harus tahu kalau sekarang itu memang kalian dituntut untuk lebih mandiri dalam belajar gitu. Tanggung jawab kalian itu akan lebih besar di kala pandemi ini dibandingkan sebelum pandemi begitu. Lalu lepas dari lab dental asisten dokter, mungkin ada beberapa siswa yang masih bingung atau masih nggak tahu ini saya ngambil jurusan dental asisten itu nanti kedepannya itu saya kerjanya apa sih gitu, atau mungkin saya ngambil jurusan apa kalau ada yang meneruskan kuliah seperti itu. Nah, jika nanti kalian sudah lulus dari jurusan dental asisten ini, kalian bisa bekerja menjadi asisten dokter gigi. Asisten dokter gigi itu bertugas untuk membantu dokter gigi dalam pelayanan serta perawatan kedokteran gigi di tempat praktek dokter gigi, seperti itu. Jadi ngasistenin dokter giginya, tindakan apa ya kalian yang ngasistenin. Kemudian kalau ingin melanjutkan kuliah, bisa melanjutkan di keperawatan gigi maupun tekniker gigi. Biasanya itu jurusan yang disarankan. Seperti itu. Jadi siswa nanti lulus dari SMK ini bisa bekerja menjadi asistennya dokter gigi di kliniknya dokter gigi, seperti itu. Mungkin yang terakhir dokter, apa pesannya dokter untuk khususnya siswa-siswi kelas 10 dalam mengikuti atau menjalankan kegiatan belajar mengajar nanti selama bersekolah di SMK Kesehatan Andi Sada ini? Tips-tipsnya mungkin. Iya. Baik, jadi pada bidang kesehatan, tidak hanya kesehatan gigi dan mulut saja, itu dituntut memiliki 2 hal. Jadi pengetahuannya harus bagus, kemudian sikap dan attitude-nya juga harus bagus. Kalau pengetahuan ini kan bisa dicapai dengan belajar yang rajin dan lain sebagainya. Kalau sikap ini itu ditunjukkan dengan cara kalian berbicara, bertingkah laku, dan sopan santun terhadap sesama. Karena kan nanti dental asisten itu pada dasarnya merupakan orang pertama yang ditemui pasien di klinik gigi. Jadi sikap kalian itu ditentukan juga gitu.
Kan nanti pasien pasti ada berbagai macam karakter. Takutnya kalau misalnya kurang enak kan pasiennya juga pasti akan dirugikan. Seperti itu. Jadi sikap kalian yang kalian kembangkan di sekolah itu nantinya akan menjadi cerminan kalian pada saat kalian bekerja gitu. Jadi sebisa mungkin dilatih bersikap yang baik di sini supaya nanti saat bekerja itu lebih mudah. Jadi kesimpulannya tidak hanya siswa itu yang dipelajari hanya materi saja, tapi juga sikap siswa dalam proses pelayanan nanti, karena nantinya siswa akan mengikuti kegiatan prakerin dan nantinya juga akan diperlukan dalam pekerjaan gitu. Jadi untuk informasi jurusan dental asisten seperti itu, nantinya kalau ingin tahu lebih dalam tentang jurusan dental asisten bisa menghubungi Dr. Asti atau dokter-dokter lain yang mengajar jurusan dental asisten. Sekian dari kami, apabila ada salah-salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.